warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, yang terhormat para dewan juri yang adil dan bijaksana, dan tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga, amin ya robbal alamin. Di suasana pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan panasnya gurun Sahara, dinginnya kutub utara, buasnya harimau Sumatera, dan yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga saat ini juga. Tak lupa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Revolusioner Akbar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari masa yang silam, masa yang penuh bengis dan kejam, menuju masa yang damai dan tentram, bagaikan bulan purnama di tengah malam yang cahayanya tak kunjung suram. Beliau rela dihina, dicaci maki, dipukuli oleh kaum Quraisy demi menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah, yakni ad-dinul Islam. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Trisna Febi Nurlaili dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato singkat dengan judul Peran Mahasiswa dalam Kebangkitan Pendidikan Indonesia. Hadirin hadirat para pendengar yang berbahagia, 114 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 77 tahun sang saka berkibar bebas di bumi pertiwi ini. Reformasi tiada henti. Namun bagaimana dengan bentala edukasi? Apakah ia ikut berlari, bangkit dan mengejar lajunya arus informasi? Atau justru masih saja bertekuk takut, hilang lenyap di lahap masa? Saudara-saudara, apakah ini yang disebut dengan bangkit? Ketika pendidikan di Indonesia dipandang sebelah mata, ketika anggapan bahwa banyaknya kebobrokan moral, mahasiswa yang brutal, serta politisasi dan komersialisasi yang semakin mengental, apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lalu, siapa yang mesti bertanggung jawab? Siapa yang harus mengejar ketertinggalan ini? Ya, tentunya kita semua, mahasiswa Indonesia. Insinyur Soekarno pernah berkata, berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sehingga jelas, pemuda khususnya mahasiswa memiliki peran yang amat sangat penting dalam maju mundurnya suatu negara, dan juga bertanggung jawab atas kebangkitan pendidikan di Indonesia. Mahasiswa adalah tongkat estafet perjuangan bangsa, harapan negara, bahkan harapan agama. Namun bagaimana cara kita berpartisipasi dan berdedikasi dalam membawa dan menuntun ranah edukasi pada era globalisasi? Hadirin hadirat para pendengar yang berbahagia, buku adalah jendela dunia, menjadi kata kunci yang sudah tak asing lagi untuk kita dengar. Namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki tingkat literasi juga minat baca yang cukup rendah. Maraknya arus teknologi menjadi tren di era globalisasi. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel menjadi mainan, sekarang Mobile Legend menjadi andalan. Hal ini menjadi tugas bagi kita untuk menggapai Indonesia yang benar-benar maju, merdeka, dan tentunya gemilang. Karena saya percaya Indonesia mampu mengejar ketertinggalan ini dan bahkan melampaui negara-negara maju yang ada di dunia. Kapan lagi kita akan mengangkat pamor pendidikan Indonesia di kancah dunia? Siapa yang akan menggantikan Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini yang menjadi jurnalis kenamaan dunia sekaligus seorang poliglot yang menguasai lebih dari 30 bahasa? Siapa pula yang akan menggantikan ide-ide cemerlang B.J. Habibie yang semua gagasannya diakui oleh mata dunia? Tentunya kita, saudara-saudara. Karena saya yakin kaum kaula muda sekarang adalah orang-orang yang memiliki potensi juga pesona yang sangat besar. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa kemalasan dan nyaman dengan panggilan kaum rebahan.
Hadirin hadirat para pendengar yang berbahagia, inilah saatnya kita berjuang bersama memberikan kontribusi yang nyata pada dunia. Ini saatnya kita mengoptimalkan potensi diri dan melancarkan aksi. Sebagai generasi yang baik dan kreatif, marilah kita bangun inovasi-inovasi yang kita miliki. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain, apalagi hanya mengandalkan keturunan yang kita miliki. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laisal fata mayaqulu kana abi, walakinnal fata man qala ha anada." Bukanlah disebut seorang pemuda ia yang berkata, "Ini bapakku." Tapi seorang pemuda adalah ia yang berkata, "Inilah aku." Atas nama mahasiswa Indonesia, mari berjuang bersama membawa kebangkitan pendidikan Indonesia pada kata yang benar-benar bangkit, bukan hanya sekedar ejaan semata. Mari melangkah bersama menjadi generasi literasi yang mampu mengoptimalkan potensi diri demi membangun negeri. Karena bangsa dan negara ini tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tapi juga membutuhkan orang yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.